Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang akan menjelaskan materi sejarah peradaban Islam tentang perjuangan Bani Fatimiyah di Mesir. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh Nahdlatul Fikriyah, materi kedua yang akan dijelaskan oleh Mursidah, materi ketiga akan dijelaskan oleh Siti Badriah, dan materi terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri, Mas Lian. Perjuangan Bani Fatimiyah Mesir. Sejarah berdirinya dinasti Fatimiyah Mesir. Daulah Fatimiyah didirikan oleh Ubaidillah al-Mahdi yang datang dari Syria ke Afrika Utara pada tahun 297 Hijriah atau 909 Masehi, bermazhab Syiah Ismailiyah, menisbahkan nasabnya sampai ke putri Rasulullah dan istri Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib. Karena itu dinamakan dinasti Fatimiyah. Namun, di kalangan Sunni mengatakan Al-Ubaidiyun berasal dari Yahudi. Konsep yang digunakan adalah Syiah radikal Ismailiyah. Ubaidillah dengan dukungan kaum Barbar pertama dapat mengalahkan gubernur Aghlabiyah di Ifriqiyah, Bustamiyah di Tahar, dan menjadikan Idrisiyah Fes sebagai bawahannya. Dalam bersaing dengan pemerintahan Abbasiyah, Fatimiyah memindahkan ibu kotanya dari Al-Mahdi ke Kairo. Berdirinya dinasti ini bermula menjelang kekuasaan Bani Abbasiyah di Baghdad mulai melemah dan wilayah kekuasaannya yang sangat luas sehingga tidak terkoordinir lagi. Kondisi seperti inilah yang membuka peluang bagi munculnya dinasti-dinasti kecil di daerah-daerah, terutama di daerah yang gubernur dan sultannya memiliki tentara sendiri. Para khalifah dinasti Fatimiyah penguasa Kairo di antaranya adalah yang pertama, Ubaidillah al-Mahdi berkuasa dari tahun 910 Masehi sampai 934 Masehi. Yang kedua, Abu al-Qasim Muhammad al-Qaim bin al-Mahdi Ubaidillah berkuasa dari tahun 934 Masehi sampai 946 Masehi. Yang ketiga, Ismail al-Mansur Billah berkuasa dari tahun 946 Masehi sampai 953 Masehi. Yang keempat, Abu Tamim Ma'ad al-Mu'iz Ridinillah berkuasa dari tahun 953 Masehi sampai 975 Masehi. Yang kelima, Abu Mansur Nizar al-Aziz Billah berkuasa dari tahun 975 Masehi sampai 996 Masehi. Yang keenam, Abu Ali al-Mansur al-Hakim bi Amarillah berkuasa dari tahun 996 Masehi sampai 1021 Masehi. Yang ketujuh, Abu al-Hasan Ali al-Zahir al-Izadinillah berkuasa dari tahun 1021 Masehi sampai 1036 Masehi. Yang ke-8, Abu Tamim Ma'ad al-Mustanhir Billah berkuasa dari tahun 1036 Masehi sampai 1094 Masehi. Yang ke-9, Al-Musta'li Billah berkuasa dari tahun 1094 Masehi sampai 1101 Masehi. Yang ke-10, Al-Amir bin Ahkam Billah berkuasa dari tahun 1101 Masehi sampai 1130 Masehi. Yang ke-11, Abu Al-Majid berkuasa dari tahun 1130 Masehi sampai 1140 Masehi. Yang ke-12, Al-Wafir berkuasa dari tahun 1149 Masehi sampai 1159 Masehi. Yang ke-13, Al-Faiz berkuasa dari tahun 1154 Masehi sampai 1160 Masehi. Yang ke-14, Al-Adid berkuasa dari tahun 1160 Masehi sampai 1170 Masehi. Perkembangan dan kemajuan pada masa dinasti Fatimiyah Mesir. Perkembangan dinasti Fatimiyah di Mesir.
Daulah Fatimiyah memasuki era kejayaan pada masa pemerintahan Abu Tamim Ma'abu Daud yang bergelar Al-Mu'iz, yang berhasil menaklukkan Mesir dan memindahkan pemerintahan ke Mesir. Pada masa ini, rakyat merasakan kehidupan yang makmur dan sejahtera dengan kebijakan-kebijakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Kesuksesan lainnya adalah dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Besarnya minat masyarakat kepada ilmu pengetahuan mendapat dukungan penguasa dengan membangun Dar al-Hikmah pada tahun 1005 Masehi dan perguruan tinggi Al-Azhar yang mengajarkan ilmu kedokteran, fikih, tauhid, al-bayan, bahasa Arab, mantik, dan sebagainya. Kemajuan pada masa dinasti Fatimiyah. Yang pertama, kemajuan dalam hubungan perdagangan dengan dunia non-Islam. Yang kedua, kemajuan di bidang seni. Yang ketiga, dalam bidang pengetahuan pendidikan dengan dibangunnya Universitas Al-Azhar. Yang keempat, kemajuan di bidang ekonomi. Dan yang kelima, kemajuan di bidang keamanan. Ada 3 hal yang dapat disoroti mengenai perkembangan dan kemajuan yang dicapai pada masa dinasti Fatimiyah. Yang pertama yaitu penyebaran paham Syiah. Agama yang didakwahkan oleh Fatimiyah adalah ajaran Islam menurut paham Syiah Ismailiyah yang ditetapkan sebagai mazhab negara. Untuk itu, para misionaris Daulah Fatimiyah sangat gencar mengembangkan ajaran tersebut dan berhasil meraih pengikut yang banyak sehingga masa kekuasaan Daulah Fatimiyah dipandang sebagai era kebangkitan dan kemajuan mazhab Ismailiyah. Yang kedua yaitu manajemen administrasi pemerintahan. Dalam bidang administrasi pemerintahan tidak banyak berubah. Sistem administrasi yang dikembangkan oleh Khalifah Abbasiyah masih terus saja dipraktekkan. Khalifah menjabat sebagai kepala negara baik dalam urusan keduniaan maupun urusan spiritual. Yang ketiga yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Dinasti Fatimiyah mencapai perkembangan yang pesat dalam bidang ilmu pengetahuan. Dinasti Fatimiyah membangun Masjid Al-Azhar yang di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga berdirilah Universitas Al-Azhar yang nantinya menjadi salah satu perguruan Islam tertua yang dibanggakan oleh Sunni. Al-Hakim berhasil mendirikan Dar al-Hikmah, perguruan Islam yang sejajar dengan lembaga pendidikan Cordova dan Baghdad. Perpustakaan Dar al-Ilim digabungkan dengan Dar al-Hikmah yang berisikan ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, pada masa ini, ulama membagi ilmu pengetahuan kepada 2 macam. Yang pertama, ilmu yang berhubungan dengan Al-Quranul Karim, atau disebut ilmu naqliyah, seperti ilmu hadis, ilmu tafsir, qiraat, nahwu, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada ilmu pengetahuan yang bukan bersumber dari Arab. Bisa disebut juga ilmu aqliyah, seperti filsafat, arsitektur, kedokteran, kimia, dan sebagainya. Dinasti Fatimiyah memiliki perhatian besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan intelektual. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembangunan Masjid Al-Azhar dan Darul Hikmah, serta melahirkan banyak pakar dalam berbagai ilmu pengetahuan. Pada masa klasik Islam, masjid mempunyai fungsi yang jauh lebih besar dan bervariasi dibanding fungsinya yang sekarang. Di samping menjadi tempat ibadah, masjid juga menjadi pusat kegiatan sosial dan politik umat Islam. Lebih dari itu, masjid adalah lembaga pendidikan pada masa awal Islam. Lalu, pada masa Khalifah Al-Mu'iz, Mesir berhasil ditaklukkan di bawah pimpinan Panglima Jauhar As-Saqili. Kemudian, Panglima Jauhar mulai mendirikan markas baru yang diberi nama Al-Qahirah, yang menjadi pusat kota Bani Fatimiyah. Setelahnya, Panglima Jauhar mendirikan Masjid Al-Azhar, yang kemudian oleh Khalifah Al-Aziz
dikembangkan menjadi universitas besar yang mengajarkan paham Syiah Ismailiyah kepada para pelajar dari Afrika dan Asia. Sejak didirikannya, Masjid Al-Azhar menjadi pusat kajian Islam dan pusat perkembangan ilmu pengetahuan bahkan sampai sekarang. Di antara pakar intelektual pada masa ini ialah Ya'qub bin Kilis, Muhammad At-Tamimi, Al-Kindi, Abu Hanifah An-Nu'man, Ali bin Yunus, Ali Al-Hasan bin Al-Haisami, Ammar bin Ali Al-Maghsili, Abu Abdillah An-Nasafi'. Lembaga-lembaga pendidikan pada masa dinasti Fatimiyah Mesir. Yang pertama, masjid dan istana. Masjid yaitu tempat berkumpulnya para ahli fikih, khususnya para ulama yang menganut mazhab Syiah Ismailiyah, dan juga tempat berkumpulnya para wazir dan hakim. Di sini mereka berkumpul untuk membuat buku tentang mazhab Syiah Ismailiyah yang akan diajarkan kepada masyarakat. Dan di istana itu tempat berkumpulnya para penulis untuk menyalin buku-buku. Yang kedua yaitu perpustakaan. Perpustakaan di sini memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran Syiah Ismailiyah di masyarakat. Oleh karena itu, para khalifah dan wazir memperbanyak pengadaan buku-buku tentang ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu Darul Ilmi, yaitu tempat berkumpulnya para ahli fikih, astronomi, dokter, para ahli nahu, ahli bahasa untuk mengadakan penelitian ilmiah. Peradaban Islam pada masa dinasti Fatimiyah Mesir. Selama 2 abad lebih, dinasti Fatimiyah menguasai Mesir. Keberadaan dinasti Fatimiyah telah memberikan sumbangan peradaban yang besar. Kemajuan terbesar adalah memberikan ruang berkembangnya ilmu pengetahuan dunia Islam yang melahirkan banyak ilmuwan. Tertatanya sistem administrasi pemerintahan yang membuahkan kemakmuran, terkenal dengan toleransi agamanya. Dalam konteks pendidikan dinasti Fatimiyah menjadi rujukan pada masa tersebut di belahan dunia Islam, bahkan pada masa sekarang, dan menjadi rujukan pendidikan di belahan dunia Islam. Selanjutnya, penyebab kehancuran dinasti Fatimiyah Mesir. Yang pertama, para penguasa yang tenggelam dalam kehidupan mewah. Yang kedua, adanya pemaksaan ideologi Syiah kepada masyarakat yang mayoritas Sunni atau ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, terjadinya persaingan perebutan wazir. Yang keempat, kondisi Al-Adid dalam keadaan sakit, yang kemudian dimanfaatkan oleh Nur ad-Din. Dalam kondisi khalifah yang sangat lemah dan konflik yang berkepanjangan antara pejabat dan militer, karena merasa tidak sanggup, akhirnya Al-Zafir meminta bantuan kepada Nur ad-Din dengan pasukannya dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Mula-mula ia berhasil membendung invasi tentara salib ke Mesir. Akan tetapi kedatangan Salahuddin yang kedua kalinya tidak hanya untuk memerangi tentara salib, tetapi juga untuk menguasai Mesir. Dengan dikalahkan tentara salib sekaligus dikuasainya Mesir, maka berakhirlah riwayat dinasti Fatimiyah di Mesir pada tahun 1171 Masehi yang telah bertahan selama 262 tahun. Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.